Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Sofia Maharani, Syafira Widya Cahyaning Tias, Diana Fatihah, dan Febri Saputri Malikusuma akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Tinjauan Pemrosesan Transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning. Pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, pemrosesan transaksi, siklus pengolahan data. Yang kedua, sistem enterprise resource planning. Yang pertama, pemrosesan transaksi, siklus pengolahan data. Apa pengertian dari siklus pengolahan data? Akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peran penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data. Proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama input data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat output informasi. Input data. Langkah pertama adalah pemrosesan input, adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Yang kedua, sumber daya yang mempengaruhi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam aktivitas. Langkah kedua dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satunya untuk melakukan adalah untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turn-on yang didesain dengan baik dan layar entry data. Dokumen dan layar yang didesain dengan baik meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi data apa yang dikumpulkan, pengelompokan secara logis, informasi yang memiliki kedekatan, menggunakan kotak checkout atau pull down untuk memberikan opsi yang tersedia dan menggunakan bayangan dan garis yang sesuai untuk memisahkan item-item data dengan jelas. Langkah ketiga dalam pemrosesan input adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya yaitu SNS tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan-permasalahan ini dicegah dengan sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayaran dan juga status persediaan sebelum mengonfirmasi penjualan kepada pelanggan. Selanjutnya, siklus pengolahan data yang kedua yaitu adalah penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Agar data berfungsi sebagaimana mestinya, organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Penyimpanan data terdiri dari yang pertama yaitu adalah buku besar. Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum atau general ledger berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Kemudian buku besar pembantu atau subsidiary ledger berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub akun terpisah. Kemudian yaitu ada yang kedua, teknik pengkodean. Pengkodean adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Yang pertama yaitu ada dengan kode urutan, yaitu item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Yang kedua ada dengan kode blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Yang ketiga ada kode grup, merupakan 2 atau lebih subgroup dari digit yang digunakan untuk kode item, seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Yang keempat ada
kode mnemonik, huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonik ini berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Kemudian penyimpanan data yang ketiga ada bagan akun. Bagan akun merupakan daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagan akun juga memudahkan laporan keuangan dan laporan persiapan. Kemudian yang keempat ada jurnal. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk didebit dan dikredit. Jurnal umum atau general journal digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin, seperti pembayaran, pinjaman, dan penyesuaian akhir periode akhir dan jurnal penutup. Kemudian ada jurnal khusus atau spesialis jurnal mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Kemudian yang kelima ada jejak audit. Nah, jejak audit ini merupakan jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal output final atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Penyimpanan data yang keenam yaitu adalah konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya, seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan, seperti tingkat pembayaran dan alamat. Komputer menyimpan data dalam file. File ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan atau record. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan. File induk seperti buku besar dalam sistem informasi akuntansi menyimpan informasi kumulatif mengenai organisasi. File transaksi berisi record transaksi bisnis yang terjadi selama waktu tertentu. Seperangkat file yang saling terkait dan terkoordinasikan secara terpusat disebut dengan database. Materi selanjutnya adalah pengelolaan data. Dalam pengelolaan data, ada 4 jenis aktivitas pengelolaan data yang disebut dengan core. Yang pertama ada creating atau membuat. Ini adalah kegiatan atau aktivitas membuat atau merekod data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database pengajian. Kemudian ada reading atau membaca, yaitu kegiatan membaca, mengambil, atau melihat data yang sudah ada. Kemudian ada kegiatan updating, yaitu kegiatan memperbarui data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada deleting, yaitu kegiatan membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Kemudian dalam referensi lain menyebutkan bahwa aktivitas pengelolaan data transaksi dapat berupa yang pertama, pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Ini adalah kegiatan memasukkan data aktivitas seperti proses produksi, penjualan, distribusi barang, dan jasa. Pada proses ini, data transaksi itu akan dikumpulkan, kemudian ditampung ke dalam suatu formulir yang apabila formulir ini sudah diisi, maka akan menjadi dokumen. Nah, kemudian data tersebut setelah akan dikirimkan ke bagian pemasukan data untuk dimasukkan melalui terminal komputer, kemudian dimasukkan ke pusat komputer atau server, yang selanjutnya data akan disimpan atau diolah lebih lanjut. Kemudian ada aktivitas pengelolaan dan pemanipulasi data, yaitu kegiatan mengelola data menjadi format seperti pengkodean, pengklasifikasian, penyusunan, penghitungan, dan pemeriksaan. Data itu diberi kode kenapa? Itu agar mudah untuk disusun dan mudah untuk dibaca. Kemudian ada penyimpanan data. Data yang disimpan itu dapat dilakukan dengan cara dapat diurutkan atau sekuensial. Dapat juga data itu diacak atau random. Kemudian penyimpanan data juga dapat digunakan melalui rumus atau hashing dan urutan yang diindeks atau indeks sekuensial. Kemudian melaporkan.
kegiatan yang dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan, dokumen inter-organisasi, dan laporan keuangan. Pengelolaan data secara periodik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemrosesan batch, yaitu mengakumulasikan catatan transaksi ke dalam grup atau batch untuk memproses pada interval reguler seperti harian atau mingguan. Proses batch ini lebih murah dan lebih efisien. Data menjadi terbaru dan akurat dan hanya memerlukan beberapa waktu setelah pemrosesan. Untuk alasan itu, pemrosesan batch ini hanya digunakan untuk aplikasi seperti penggajian yang tidak perlu pembaruan terlalu sering dan terjadi secara alami atau proses pada waktu yang tepat. Kemudian ada pemrosesan secara online atau real time, yaitu sistem komputer yang mengelola data secepat mungkin setelah mendapatkan dan menyediakan informasi yang diperbarui untuk penggunaan tepat waktu. Jadi, informasi yang diolah melalui pemrosesan online atau real time ini itu akan menjadikan informasi yang disimpan itu selalu terbaru. Kemudian akan meningkatkan pengambilan keputusan yang berguna itu secara cepat. Keunggulan lain dari pemrosesan ini adalah dengan menggunakan pemrosesan online ini, data itu akan lebih akurat karena kesalahan input data itu dapat diperbaiki pada saat itu juga. Kemudian ada pengelolaan data secara kombinasi, yaitu pemrosesan batch di mana data transaksi dimasukkan dan diedit saat transaksi terjadi dan disimpan untuk pemrosesan berikutnya. Jadi di kombinasi ini adalah kombinasi dari pemrosesan batch dan pemrosesan online atau real time. Output informasi. Secara bentuk output, informasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu soft copy dan hard copy, yang nantinya akan disampaikan ke dalam 3 bentuk berikut. Yang pertama ada dokumen. Itu adalah catatan transaksi atau data perusahaan seperti cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian, di mana cek dan faktur itu biasanya dikirimkan ke pihak eksternal, kemudian laporan penerimaan dan daftar penerimaan pembelian itu biasanya digunakan oleh internal perusahaan. Di mana dokumen ini dapat dicetak atau juga dapat disimpan sebagai gambar elektronik di komputer. Bentuk kedua adalah laporan, yaitu output sistem yang disusun secara runtut, digunakan karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional, manajer untuk mengambil keputusan, dan investor atau kreditor untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan. Pengguna eksternal perlu laporan itu untuk apa sih? Untuk mengevaluasi probabilitas perusahaan, menilai kekayaan kredit, atau mematuhi peraturan yang diisyaratkan. Kemudian yang ketiga ada data querying, yaitu suatu permintaan database untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan. Informasinya akan diambil, ditampilkan atau dicetak atau dianalisa sebagaimana yang diminta. Jadi data query atau pertanyaan ini digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menjadikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban yang cepat. Selanjutnya, Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Mengapa sih kita harus menggunakan ERP, memerlukan ERP? Jadi saat penjualan itu kita memerlukan SIA untuk mencatat entry jurnal yang hanya menunjukkan tanggal penjualan, debit untuk kas maupun untuk piutang, dan kredit untuk penjualan. Nah, selain itu, informasi non keuangan itu mengenai penjualan tersebut tidak bisa diproses di dalam SIA. Nah, konsekuensinya organisasi itu perlu sistem informasi tambahan untuk mengumpulkan informasi non keuangan potensial. Oleh
karena itu sering terjadi permasalahan seperti data yang sama harus diambil dan disimpan pada lebih dari satu sistem yang mengakibatkan ketidaksesuaian data karena harus mengubah data pada satu data dan data yang lain. Jadi itu sangat tidak efektif dan sangat merepotkan. Jadi sulit untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem. Maka dari itu diperlukan ERP. Apa itu ERP? System Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi ke dalam satu sistem. Nah, contohnya kalau ada permintaan yang meningkat, itu kan membutuhkan jadwal produksi tambahan seperti melakukan pesanan pembelian bahan baku yang lebih banyak. Dan juga karyawannya itu perlu lembur atau memperkerjakan tenaga sementara untuk membantu. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya ERP. ERP ini bisa memperbarui informasi mengenai semua aktivitas tersebut untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi proses bisnis organisasi secara lebih efektif. Nah, apa saja sih keuntungan ERP? Yang pertama, dapat menyimpan semua informasi perusahaan dalam database tunggal. Jadi kita tidak perlu sistem informasi tambahan selain SIA. Jadi semua informasi itu sudah ada di dalam database tunggal. Yang kedua adalah input data. Jadi kita input datanya itu hanya perlu sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Karena sudah ada dalam database tunggal. Yang ketiga adalah karyawannya menjadi lebih produktif, jadi lebih cepat mengumpulkan data baik di dalam maupun di luar departemen. Pelayanan pelanggan semakin meningkat, jadi karyawan semakin gesit dalam bekerja sehingga pelanggan pun juga semakin meningkat. Yang terakhir, pabrik manufaktur itu dapat menerima pesanan secara real time sehingga produktivitas perusahaan tersebut meningkat. Kemudian kerugiannya apa aja sih? Ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah biaya. Banyak yang tidak menggunakan ERP karena masalah biaya. Di perangkat keras ERP, perangkat lunak dan biaya konsultasi berkisar dari 50 juta dolar hingga 500 juta dolar. Jumlah waktu yang diminta. Jadi untuk mengaplikasikan ERP dalam suatu perusahaan itu membutuhkan beberapa tahun untuk mengimplementasikan ERP secara penuh. Yang ketiga adalah perubahan proses bisnis. Jadi perusahaan itu perlu beradaptasi untuk menstandardisasi proses bisnis. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.